Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada para pemirsa yang setia untuk menonton hal-hal yang uh, terbesit dalam hati untuk kita ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pemirsa, kalau kita melihat bagaimana halnya kendaraan-kendaraan yang berjalan, apa eh, perlu yang namanya servis juga setiap dalam waktu 1 bulan atau mungkin dalam waktu jarak tertentu, maka perlu adanya sebuah servis untuk mengembalikan kondisi kendaraan tersebut bisa lebih baik lagi. Nah, kemudian di dalam hal kehidupan kita sebagai manusia, kita akan disuguhkan dengan hal-hal yang intrinsik, yang tidak nampak, tapi itu ada dan terlihat. Seperti halnya kita melihat tentang masalah logika, etika, dan estetika. Sebagaimana kita ketahui dalam sebuah tulisannya Profesor Muhammad Nuh yang menyampaikan tiga hal tersebut seperti judul di atas, sebuah pengelompokan yang aplikatif untuk menentukan bagaimana kita dapat bersikap di masa depan. Pada dasarnya respon kita menghadapi suatu permasalahan dapat dibagi menjadi tiga, direspon dengan menggunakan logika, etika, dan estetika. Logika melahirkan kebenaran. Alat ukur atau alat utama akal ini sangat ampuh untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Dengan menggunakan logika, sangat mudah untuk menentukan apakah mencuri itu benar atau salah. Bahkan penulis tidak perlu menjelaskan panjang lebar untuk membuat pembaca mengerti. Logika bermain paling banyak dalam ranah sains dan teknologi. Bahkan tidak ada sains dan teknologi tanpa logika. Dengannya kita sampai pada kemajuan peradaban material yang sedemikian hebatnya. Saat ini berbagai sumber daya alam dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk memenuhi kebutuhan hidup 7 miliar orang di muka bumi ini. Orang-orang teknis biasanya dinilai berdasarkan beberapa baik logikanya dapat menyelesaikan permasalahan. Etika melahirkan kebaikan, berbeda dengan logika. Etika adalah relatif. Manusia sendiri yang menciptakan etika yang berlaku dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, penyelesaian masalah menggunakan etika sangat terikat oleh tempat dan waktu di mana konteks masalah itu muncul. Tidak ada rumus tertentu yang dapat membuat seseorang menjadi ahli dalam bidang ini, kecuali terus belajar dari pergaulan di masyarakat. Etika lebih mendekati seni dibanding eksakta. Lebih didorong oleh intuisi dibandingkan perhitungan matematis. Lebih sulit dipelajari karena tidak ada panduan buku seperti yang dapat ditemukan pada ilmu logika. Itulah mengapa orang-orang yang dapat menguasai ilmu etika akan terangkat derajatnya di masyarakat dan dikenal sebagai orang yang bijaksana. Apabila logika ampuh dalam menyelesaikan masalah pada tataran teknis sains dan teknologi, etika yang dikombinasikan dengan logika adalah alat yang ampuh untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Manusia adalah makhluk yang tidak linear. Artinya apa yang ada di akalnya adalah suatu hal yang benar. Belum tentu itulah yang dia inginkan terjadi dalam kenyataan. Contoh paling real yang penulis ingat dari apa yang disampaikan Bapak Muhammad Nuh adalah bagaimana pengalaman beliau saat ditanya oleh istrinya, apakah istrinya masih cantik? Jelas, jika dipikir secara logika, usia tua sudah mengendorkan otot-otot muka, juga gigi yang sudah mulai keropos, dan postur badan yang mulai membungkuk mengarah kepada jawaban satu-satunya yang benar, tidak cantik. Meskipun begitu, sudah jelas apabila Bapak Muhammad Nuh menjawab demikian, maka akan muncul permasalahan antara beliau dan istrinya. Maka untuk hal ini, logika tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Maka gunakanlah etika. Dalam budaya kita cantik bisa diartikan bermacam-macam dan sudah merupakan hal yang wajar. Apabila kita menyebut seseorang cantik bukan karena parasnya, melainkan karena kita mencintai seluruh kebaikan
yang ada pada dirinya, itulah awal lahirnya ungkapan hati yang cantik. Contohnya adalah seorang ibu yang sering menyebut anaknya cantik, padahal menurut orang lain tidak demikian adanya. Ucapan cantik itu bukan memberikan informasi, melainkan adalah ungkapan untuk menggambarkan kebaikan dan untuk menyenangkan hati orang yang dicintai. Estetika melahirkan keindahan. Berbagai macam keindahan seni yang kita lihat adalah buah rasa estetika yang tinggi dari penciptanya. Keindahan tidak dapat dipikir dengan logika dan bukan pula buah dari etika. Estetika tergantung dari rasa senang yang muncul dari pikiran seseorang apabila melihat sesuatu karya. Dalam seni modern, berbagai objek dapat dijadikan karya seni asal hasilnya memiliki nilai estetika yang tinggi. Berbagai barang yang secara logika buruk, seperti barang bekas, dapat disulap menjadi karya seni yang indah dipandang mata. Meskipun demikian, untuk kasus tertentu dalam seni rupa, seringkali etika juga harus ikut diperhatikan. Apa yang dipandang indah oleh mata belum tentu dapat diterima oleh norma masyarakat. Salah satunya contohnya patung dewa-dewa, mungkin indah dilihat, namun secara etika tidak mungkin banyak dibangun di kota-kota berpenduduk mayoritas muslim. Secara intuisi, orang yang bijak pasti akan mengetahui potensi konflik sosial yang akan muncul apabila hal tersebut dilakukan. Hal ini karena patung dewa tidak sesuai dengan nilai kepercayaan yang ada di masyarakat kota tersebut. Pada akhirnya manusia paripurna adalah yang dapat menguasai ketiga hal di atas: logika, etika, dan estetika. Tidak mudah tentu saja untuk menjadi demikian. Diperlukan penempaan diri yang terus-menerus dan tidak kenal lelah. Logika dapat ditempa dengan mengikuti bertahun-tahun pendidikan akademik yang didapat di universitas. Etika dapat dipelajari dengan terus belajar dari orang lain, maupun kesalahan yang diperbuat dalam pergaulan di masyarakat. Sedangkan estetika didapat dengan membuka diri terhadap pola yang terkandung dalam keindahan alam di sekitar kita. Karena sesungguhnya inspirasi dari seluruh hal yang indah-indah di dunia ini berasal dari alam. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita semua dari hasil bacaan tentang masalah etika, estetika, dan etika.